Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas pada tema yang ketujuh, yaitu teori rasional komprehensif. Apa yang dimaksud dengan teori rasional komprehensif? Di sini pengertian teori rasional komprehensif. Teori rasional komprehensif adalah salah satu model dari teori pengambilan keputusan yang biasanya juga diartikan sebagai pembuat keputusan yang dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur teori ini sebagai berikut. Yang pertama, pembuat keputusan akan dihadapkan pada suatu masalah baru, di mana masalah tersebut dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau merupakan suatu masalah yang dapat dinilai sebagai masalah yang bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Tujuan, nilai, dan sasaran yang mendasar pembuat keputusan harus jelas dan bisa ditetapkan prioritasnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Kemudian, berbagai alternatif dapat memecahkan masalah tersebut ditelisik secara seksama. Akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih harus diteliti terlebih dahulu. Segala alternatif dan akibat yang menyertainya dapat dipertimbangkan dengan beberapa alternatif lainnya. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dinilai mampu memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Hogarth, seperti yang dikutip pada Islami 1000, model analisis kebijakan rasional komprehensif adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan pada proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data dan informasi yang lengkap atau komprehensif. Di sini ada beberapa kritik, yaitu keberatan dan kritik tentang teori komprehensif. Di sini para pembuat keputusan tidak dihadapkan pada masalah-masalah konkret yang jelas. Masalah yang sering dihadapi di lapangan adalah kesulitan dalam membatasi masalah itu sendiri. Teori rasional komprehensif tidak realistis dalam tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada kesepakatan nilai. Lebih merujuk pada kenyataan bahwa pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan berdasarkan tujuan masyarakat. Para pembuat keputusan mempunyai kebutuhan, hambatan, dan kekurangan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keputusan atas dasar rasionalitas yang tinggi, tidak mempunyai kecakapan yang cukup untuk menghitung rasio biaya dan keuntungan secara tepat bila sejumlah besar nilai yang berbeda-beda. Investasi yang besar dalam program dan kebijakan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya. Terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi di masing-masing alternatifnya. Jadi itu adalah beberapa tentang keberatan dan kritik tentang teori komprehensif. Bahasanya di sini kalau menurut Charles Lipton, bahasanya menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret, akan tetapi mereka seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahannya. Nah, teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif, sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah. Contohnya, kasus model rasional komprehensif ini pada pemangku kebijakan di Desa Bone-Bone telah menjalankan dan mempertimbangkan dampak baik buruknya dari peraturan tersebut. Namun dalam sebuah komunitas masyarakat tentunya ada yang pro dan kontra di dalam memandang suatu kebijakan baru.
Hal ini terbukti misalnya dengan kepala desa ingin membuat dan menetapkan peraturan kawasan tanpa rokok. Bukan hanya masyarakat yang ada di tempat tersebut yang menolak, tetapi pihak kecamatan dan kabupaten pun tidak merespon niat baik penggagas peraturan tersebut. Pihak kecamatan tidak merespon dan kabupaten juga dengan asumsi bahwa susah melarang orang merokok. Dalam hal ini melanggar hak asasi. Sedangkan masyarakat yang menolak peraturan tersebut mempunyai pemikiran bahwa mereka para penggagas tersebut telah menodai hak asasi masyarakat karena merokok adalah kebiasaan mereka secara turun-temurun. Jadi ada beberapa pembuat keputusan alternatif, ada konsekuensi-konsekuensinya. Intinya keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan atau intended goal. Di sini ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan ini ada keputusan dalam keadaan kepastian, kemudian ada keputusan yang dalam keadaan resiko, kemudian ada keputusan yang dalam keadaan ketidakpastian, kemudian ada keputusan dalam keadaan konflik. Pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian di sini kemudian ada resiko, ketidakpastian dan konflik. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap dan hasil dari tindakan dapat diprediksi secara tepat, maka pengambilan keputusan dapat dikatakan dalam keadaan situasi yang ada kepastian. Apabila semua informasi tidak dapat diketahui secara pasti, namun dapat diketahui masih ada nilai kemungkinan dalam memprediksi secara tepat, maka pengambilan keputusan dapat dikatakan dalam keadaan ada resiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian akan terjadi bila hasil keputusan sama sekali tidak terjadi karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Pengambilan keputusan dalam situasi konflik terjadi bila kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih sering bertentangan dalam situasi yang kompetitif. Jadi di sini adalah jenis pengambilan keputusan. Kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di sini ada keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang amat minimal. Keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup ada risiko secara sistematik dan sistemik. Keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of accepted manusia. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknik. Terima kasih, itu sekian tentang teori komprehensif rasional. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.